Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan pengaruh organisasi regional dan global. Yang pertama, NATO, North Atlantic Treaty Organization, Fakta Pertahanan Atlantik Utara, merupakan sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan berdasarkan Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada 4 April 1949. Dilatar belakangi oleh keinginan mempertahankan dominasi Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Uni Soviet. Pengaruh NATO untuk mendapatkan bantuan serta kerjasama khususnya dalam bidang pertahanan dan kerjasama bilateral dengan anggota NATO. Tujuan berdirinya NATO antara lain, para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Anggota NATO antara lain Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Portugal, dan Prancis. Yang kedua, pengaruh SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, Fakta Pertahanan Asia Tenggara. SEATO ditandatangani di Manila, Filipina 8 September 1954. Organisasi ini didirikan untuk memblokade berkembangnya komunisme di kawasan Asia Tenggara. Anggota SEATO, Australia, Perancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. Tujuan pembentukan SEATO untuk pertahanan, pengawasan, bantuan ekonomi, dan membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara pada masa Perang Dingin yang dimotori oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Australia. SEATO disponsori oleh Presiden AS Dwight Eisenhower dan Menteri Luar Negeri AS John Foster Dulles. Markasnya di Bangkok, Thailand. Meskipun SEATO adalah organisasi antar negara Asia Tenggara, tetapi hanya ada 2 negara di Asia Tenggara yang bergabung, yakni Thailand dan Filipina. Ini karena kedua negara itu menjalin hubungan dekat dengan AS atau Amerika Serikat. Negara Indochina yakni Vietnam, Kamboja, dan Laos tidak bisa ikut organisasi karena dilarang lewat perjanjian Jenewa. Presiden Soekarno menolak masuk SEATO karena politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak terikat pada blok atau kekuasaan tertentu. Pengaruh SEATO terhadap Indonesia ialah berada di bidang militer, yakni pertahanan dan keamanan. Pengaruh positifnya berupa kekuatan militer suatu negara menjadi kuat, sedangkan dampak negatifnya adalah negara menjadi mudah terpecah belah. Terpecah karena perbedaan organisasi militer. Selanjutnya yang ketiga, Fakta Warsawa. Fakta Warsawa merupakan aliansi militer negara-negara Blok Timur atau Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Pembentukan Fakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Fakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev di Warsawa pada 14 Mei 1955. Pengaruh Fakta Warsawa terhadap Indonesia adalah ketika terjadi perebutan Irian Barat tahun 1962. Peristiwa tersebut terjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Indonesia mendapatkan bantuan militer dari Uni Soviet guna mendukung perebutan Irian Barat dari Belanda. Anggota Fakta Warsawa antara lain Jerman Timur, Hongaria, Polandia, Rumania, dan Uni Soviet. Pada fakta tersebut,
Negara-negara anggota sepakat untuk melindungi bila salah satu negara anggotanya mendadak diserang. Komando militer anggota Pakta Warsawa berada di bawah pimpinan Marsekal Ivan S. Konev yang berasal dari Uni Soviet. Pembentukan Pakta Warsawa merupakan organisasi tandingan dari North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Runtuhnya pemerintah komunis di Blok Timur juga menjadi pemicu runtuhnya Pakta Warsawa pada 1 Juli 1991. CENTO, Organisasi Pakta Sentral atau Pakta Organisasi Timur Tengah atau METO, merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani pada Februari 1900 antara Turki dan Irak dan terbuka bagi tiap negara anggota Liga Arab atau negara manapun yang ada hubungannya dengan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah dan yang sepenuhnya diakui oleh kedua belah pihak. Pada tahun 1958, Amerika Serikat bergabung dengan Komite Militer dari aliansi. Hal ini umumnya dianggap sebagai salah satu yang paling sukses dari aliansi Perang Dingin. Markas organisasi itu pada awalnya terletak di Baghdad atau Irak. 1955 sampai 1959 dan Ankara atau Turki 1958 sampai 1979. Siprus juga merupakan lokasi penting bagi CENTO karena posisi di dalam Timur Tengah dan wilayah baris berdaulat Inggris yang terletak di pulau itu. CENTO dibubarkan pada tahun 1979. Salah satu tujuan dibentuknya CENTO yaitu untuk membangun pengaruh komunisme di kawasan penghasil minyak Timur Tengah. Selain itu, negara-negara CENTO berkomitmen untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Pengaruh CENTO terhadap Indonesia adalah agar dapat beri bantuan dan melindungi Indonesia dengan cara mengirimkan bantuan dan melindungi Indonesia dengan cara mengirimkan bantuan berupa bahan makanan, tentara maupun persenjataan. 5. ANZUS terbentuk atas inisiatif Menteri Luar Negeri Australia Percy C. Spicer. Fakta keamanan ini sebagai usaha untuk membuat kondisi politik yang stabil di kawasan Asia Pasifik. Apalagi pada masa Perang Dingin ada pengaruh oleh kedua blok untuk berusaha memberikan simpati kepada negara-negara yang baru merdeka untuk bergabung dengan mereka. Keadaan ini perlu segera diantisipasi, khususnya kekuatan akan bahaya komunis di Asia. Perjanjian pembentukan ANZUS terjadi pada tanggal 1 September 1950 di San Francisco dengan anggotanya Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat. Dalam perjanjian ANZUS disebutkan untuk saling membantu dengan mencegah agresi yang mungkin muncul di kawasan Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat. Selain itu, terlihat jelas bahwa tujuan utama ANZUS yaitu mengkoordinasikan pertahanan bersama di kawasan Pasifik, membendung pengaruh komunisme yang dianggap sebagai agresor di kawasan Asia Pasifik, terutama dari RCC dan Uni Soviet, meningkatkan kerjasama militer dan mencegah terjadinya agresi negara lain ke kawasan Pasifik yang menyatakan keterikatannya dalam menghadapi segala serangan bersenjata bersama karena ancaman terhadap salah satu anggota juga merupakan ancaman bagi anggota yang lain. Selain sebagai usaha untuk membendung komunis, tujuan penting dari ANZUS adalah menjaga wilayah teritorial masing-masing negara anggota dari kemungkinan ancaman luar bisa muncul. Pengaruh ANZUS terhadap Indonesia yaitu bantuan terhadap masalah Timor Timur, dukungan dari berbagai negara untuk melawan perkembangan komunisme, mencegah terjadinya agresi di Indonesia maupun negara lainnya yang berada di kawasan Pasifik. SAARC atau South Asian Association for Regional Cooperation
adalah asosiasi negara-negara di Asia Selatan yang dicetuskan oleh Presiden Bangladesh Ziaur Rahman pada tanggal 18 Desember 1985. Anggota SARC antara lain Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Pada tanggal 4 Maret 2007, Iran mengajukan diri sebagai peninjau yang selanjutnya diikuti oleh Mauritius. Latar belakang pembentukan SARC adalah negara-negara di kawasan Asia Selatan memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, namun tidak dikelola secara baik dan yang mengakibatkan banyak kasus konflik horizontal yang bersifat ekonomi, politik, sosial, dan budaya di tiap-tiap negara tersebut. Kawasan Asia Selatan sering diwarnai dengan konflik internal maupun konflik eksternal, seperti pemisahan Pakistan dari India, pecahnya Pakistan Timur menjadi Bangladesh, permusuhan India dengan Pakistan. Berangkat dari konflik-konflik itulah dibutuhkan suatu organisasi regional untuk mewadahi tiap-tiap negara Asia Selatan demi mewujudkan kawasan yang terintegrasi dan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal, kesejahteraan rakyatnya, dan perdamaian di tiap-tiap negaranya. Tujuan SARC antara lain: 1. Untuk memajukan kesejahteraan dari rakyat-rakyat Asia Selatan dan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. 2. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan dan menyediakan untuk tiap-tiap individu untuk hidup bermartabat dan untuk menyadari bahwa mereka penuh dengan potensi. Yang ketiga, untuk memajukan dan memperkuat kepercayaan diri secara kolektif di antara negara-negara Asia Selatan. Pengaruh SARC terhadap Indonesia. Walaupun Indonesia tidak termasuk dalam anggota SARC, tetapi SARC memiliki pengaruh bagi Indonesia jika Indonesia melakukan kerjasama dengan beberapa negara anggota SARC, yaitu Indonesia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri karena menjalin kerjasama dengan beberapa negara anggota. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik terbentuk pada tahun 1989 dalam pertemuan tingkat menteri di Canberra yang digagas oleh PM Australia Robert Hawke yang merupakan penjabaran dari Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Faktor-faktor yang melatar belakangi pembentukan APEC antara lain: 1. Perubahan konstelasi politik dunia, seperti munculnya kelompok-kelompok perdagangan yang bersifat tertutup dan membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik dalam perdagangan dan investasi. 2. Dinamika proses globalisasi yang menuntut negara-negara di kawasan Asia Pasifik melakukan penyesuaian melalui perubahan struktur ekonomi. 3. Kekhawatiran gagalnya putaran urungai yang menimbulkan ketidakpastian perekonomian dunia. Tujuan pembentukan APEC: meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, merupakan tempat usaha negara maju untuk membentuk negara berkembang. Pengaruh APEC terhadap Indonesia: sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara atau ekonomi mitra strategis Indonesia di kawasan, sarana untuk meningkatkan kepastian dan daya saing Indonesia melalui proyek-proyek
pelatihan teknis dan capacity building, serta sharing of best practices. 8. MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, merupakan kerjasama regional yang anggota-anggotanya meliputi negara-negara di kawasan Eropa Barat. Dasar hukum berdirinya MEE adalah Perjanjian Rom 25 Maret 1957 dengan tujuan menyelenggarakan kegiatan ekonomi, pengembangan yang mantap dan seimbang, stabilitas ekonomi yang lebih mantap, dan perbaikan taraf hidup masyarakat Eropa. Keberadaan MEE tidak dapat dilepaskan dengan pembentukan PAN Eropa 1923 yang bertujuan untuk menghindarkan Eropa dari peperangan dan perpecahan yang terjadi antar bangsa Eropa sendiri. Hal ini dikemukakan oleh Richard Coundrey dari Australia yang menganjurkan terbentuknya suatu Eropa Serikat sebagai suatu badan yang dapat menghindarkan terjadinya perang dan perpecahan, desintegrasi antar bangsa Eropa. Pada tanggal 21 Maret 1945, di tengah-tengah berkecamuknya Perang Dunia II, PM Inggris Winston Churchill memaklumkan berdirinya Dewan Eropa sebagai jalan keluar untuk menyelamatkan Eropa dari ancaman perang. Pernyataan Churchill ini mendapat tanggapan luas sehingga pada tahun 1947 berdirilah Gerakan Eropa yang dipelopori oleh Robert Schuman, Ernest Spijk, dan Guy Mollet. Dalam kongres di Den Haag, Belanda, dihasilkan keputusan pembentukan Parlemen Eropa. Pasar Bersama Eropa PBE merupakan salah satu bidang dari gerakan integrasi Eropa yang didukung oleh Mountain Union, masyarakat Arang, Batau, dan Baja. Dalam berkembangnya, Henry Spijk mendapat kepercayaan untuk membentuk komisi penjajakan kemungkinan integrasi Eropa yang lebih luas sehingga terbentuklah European Economic Community EEC, Masyarakat Ekonomi Eropa. Selanjutnya terbentuk Kerjasama Perdagangan Regional Eropa NAFTA, North Atlantic Free Trade Area, kawasan perdagangan bebas di Atlantik Utara Eropa Barat. Tujuannya mengantisipasi liberalisasi perdagangan yang dicangkan oleh World Trade Organization WTO. Anggota PBE MEE antara lain Prancis, Jerman, Italia, Belgia, Belanda, Luxembourg, Inggris, dan Denmark. Mereka menetapkan mata uang bersama yang disebut Euro. Tujuan Masyarakat Ekonomi Eropa MEE sebagai berikut: integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Pengaruh MEE terhadap Indonesia seperti contoh Indonesia. Dengan adanya organisasi tersebut, Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri untuk diekspor ke dalam kawasan Eropa melalui Eropa atau UE ataupun sebagainya. Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di antar
kedua belah pihak. 9. AFTA, ASEAN Free Trade Area, perjanjian perdagangan bebas negara-negara ASEAN. Perdagangan bebas yang dianut banyak negara di dunia ikut mempengaruhi negara-negara ASEAN. Konsep Free Trade Area lahir untuk mempermudah dan meningkatkan perdagangan di antar negara-negara di Asia Tenggara. Perjanjian AFTA ditandatangani pada 28 Januari 1992 dalam pertemuan tingkat kepala negara ASEAN Summit keempat di Singapura. AFTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang komparatif, sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Dampak AFTA bagi negara-negara ASEAN adalah masih bisa memperlakukan tarif terhadap barang-barang impor, namun khusus barang-barang impor dari sesama anggota ASEAN tarifnya ditekan antara 0-5% saja. Pengaruh AFTA bagi Indonesia. Kerjasama AFTA merupakan peluang yang sangat terbuka untuk kegiatan ekspor komoditas pertanian yang selama ini menjadikan komoditas terbesar yang dihasilkan Indonesia dan dapat bersaing secara komparatif pada pasar regional. 10. CAFTA, Central America Free Trade Agreement, perjanjian pasar bebas Amerika Tengah, sekarang bernama Dominican Republic Central America Free Trade Agreement. DR sampai CAFTA merupakan kerjasama yang mirip dengan NAFTA. Kelompok ini diinduksi oleh blok perdagangan antara Amerika Serikat dan 6 negara yang jauh lebih kecil. Didirikan pada tahun 2006 antara Amerika Serikat dan Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan kemudian Republik Dominika. Pengaruh CAFTA bagi Indonesia. Harga produk barang dan jasa semakin murah karena penghapusan bea masuk, meluasnya pasar ekspor dari komoditas Indonesia, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk barang dan jasa. OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. OPEC adalah suatu organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi pada tahun 1962. Indonesia bergabung dengan OPEC, tetapi pada Mei 2008 mengumumkan keluar dari OPEC karena Indonesia sudah menjadi importir minyak sejak 2003 atau net importir dan tidak mampu untuk memenuhi kuota produksi yang menjadi ketetapan. Tetapi setelah melakukan rapat, Indonesia hanya disuspend dari keanggotaan OPEC. Indonesia kembali masuk menjadi anggota secara resmi pada tahun 2014, diikuti dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden yang baru. Pada tanggal 30 November 2016, Indonesia kembali keluar dari keanggotaan OPEC. Hal ini merupakan efek kebijakan OPEC yang menurunkan produk minyak Indonesia sebanyak 37.000 barel per hari. Untuk menghentikan penurunan harga minyak dunia, pengaruh OPEC terhadap Indonesia mendapat kepastian impor minyak dari negara produsen besar seperti Arab Saudi. Indonesia banyak belajar tentang pengolahan industri minyak secara modern, menguatkan posisi Indonesia dalam proses negosiasi dengan negara-negara lain. 2. KTT, General Agreement on Tariffs and Trade. KTT atau Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan adalah perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Berdasarkan mukadimahnya, KTT ditandatangani oleh 23 negara di Jenewa, Swiss pada
tanggal 1 Januari 1948 setelah berakhirnya Perang Dunia II. KTT berlaku hingga penandatanganan perjanjian putaran Uruguay oleh 123 negara di Marrakesh, Maroko pada tanggal 14 April 1994 yang menetapkan berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization atau WTO pada tanggal 1 Januari 1995. KTT diimplementasikan untuk mengatur perdagangan dunia sebagai sarana percepatan pemulihan ekonomi setelah perang. Tujuan utama KTT adalah mengurangi hambatan perdagangan internasional melalui pengurangan tarif, kuota, dan subsidi. KTT menyelenggarakan 8 round secara keseluruhan mulai bulan April 1947 sampai September 1986, masing-masing dengan hasil yang signifikan. Pengaruh KTT terhadap Indonesia: meningkatkan keuangan negara, membantu meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan investasi. 3. WTO World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia. World Trade Organization WTO. Organisasi ini menyediakan aturan-aturan dasar dalam perdagangan internasional, menjadi wadah perundingan, konsesi, dan komitmen dagang bagi para anggotanya, serta membantu anggota-anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum. Organisasi ini didirikan pada 1 Januari 1995 dengan tujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan perang perdagangan lainnya yang diharapkan ekonomi akan memajukan, meningkatkan tarif hidup masyarakat. Pengaruh WTO bagi Indonesia yaitu negara mendapatkan potensi dari potensi ketidakadilan perdagangan hingga terjadi diskriminasi kebijakan. Di sisi lain, dampak negatif dari WTO adalah terlibatnya perusahaan asing hingga tahap menguasai pada sektor perdagangan pokok Indonesia.